dua rantai yang membelenggu pengikut Islam Jamaah. Rantai apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta karunia rezeki, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersua kembali melalui channel kesayangan Anda ini, Khairil Anas TV. Selawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya dan suri teladan bagi kita semua. Sahabat Khairil Anas TV, ada dua tali yang digunakan oleh para pembesar Islam Jamaah dalam mengikat dan membelenggu pengikut-pengikutnya. Para pembesar dan tokoh-tokoh penganut Islam Jamaah yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu menjadikan baiat dan mangkul sebagai syarat keislaman seseorang. Seorang muslim yang tidak berbaiat kepada seorang amir yang menurut pengikut Islam Jamaah satu-satunya amir yang sah untuk tempat berbaiat saat ini adalah Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia. Bagi muslim yang tidak berbaiat kepadanya, keislamannya batal atau tidak sah. Pertama, mereka mengkafirkan kita semua. Takfiri, khawarij. Kita semua di mata mereka kafir. Ya. Sementara kita tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah iqamatul hujjah. Dan kita tidak sanggup iqamatul hujjah. Karena iqamatul hujjah hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang ditopang oleh ulama, oleh ilmu. Pokoknya mereka sesat. Gitu. Adapun mereka terhadap kita mengkafirkan. Yang tidak baiat kepada mereka kafir. Maka mereka tidak mau sholat di masjid-masjid kita. Mereka punya masjid tersendiri. Bahkan kita sholat di masjid mereka tidak boleh. Ya mereka nggak berani ngelarang. Cuman pas kita keluar, bekas kita dipel, najis. Demikian pula dalam hal mangkul. Mangkul adalah metode pembelajaran dan Islam Jamaah berkeyakinan bahwa ilmu baru sah untuk diamalkan apabila ilmu itu diperoleh dengan cara mangkul atau langsung dari guru. Dan guru yang dimaksud adalah imam, ulama, atau mubalik dari kalangan Islam Jamaah. Sehebat apapun ilmu seseorang, sebagus apapun sebuah amalan, apabila diperoleh di luar kalangan Islam Jamaah, maka ilmu maupun amalan itu tidak sah. Jargon mangkul musnad mutasil dalam kacamata kami saat itu artinya Quran maupun sunnah itu tidak boleh dipahami menurut masing-masing orang. Jadi ada sebuah mekanisme atau sebuah cara yang namanya mangkul, itu mengamankan kita untuk tidak neko-neko memahami Quran maupun sunnah. Itu yang kami pikir saat itu. Gitu. Sehingga bagus sekali karena dengan begitu tidak dimungkinkan kita mengambil pengertian yang salah. Jadi mangkul itu artinya yang kita pahami, kita ngaji dari seorang guru ya, yang memiliki isnad, artinya dia punya guru yang sambung sampai Rasulullah, seperti itu yang kita pahami. Nah, itu kemudian musnad ya, jadi punya isnad, kemudian dan isnadnya itu sambung seperti itu. Itu bagi kami adalah harta karun yang luar biasa, yang saya yakin saat itu nggak ada gitu loh. Tapi sebetulnya di pertengahan kami mulai banyak mengaji kitab-kitab besar itu, sempat kami terpikir bahwa kenapa yang namanya mangkul itu hanya pernyataan tentang kamu ngaji dengan siapa, ya, tapi tidak begitu jelas pengertian dari yang kita terima itu, apa betul itu
sambung bersambung sampai seperti itu pula yang dipahami oleh murid-muridnya Nabi, ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, walaupun dalam keseharian menghormati, mengagungkan para perantara ilmu itu menjadi nasihat pembuka di setiap kegiatan Islam Jamaah gitu ya. Tapi yang kami tidak bisa menemukan itu tertulis di kitab mana pengertian dari mangkul, ya itu sendiri. Itu tidak kami temukan karena kita tidak ditunjukkan bahwa pengertian ayat ini adalah begini, terdapat pada tafsir ini, pengertian hadis ini begini, ya berdasarkan syarah ini, itu tidak kami dapatkan. Jadi praktis itu hanya kami dengar ya dari guru dan kita catat seperti kewajiban berbeat dan bertoat kepada sang amir serta kewajiban bermangkul hanya kepada para mubalik dari kalangan internal Islam Jamaah adalah dua tali yang mengikat para warga binaan LDII itu. Mereka menjadi takut keluar dari kelompok mereka karena merasa yakin hanya di Islam Jamaah keislaman mereka menjadi benar. Hanya ilmu yang ada di dalam Islam Jamaah saja yang benar, sedangkan di luar Islam Jamaah semuanya salah. Bahkan muncul perasaan ujub dalam diri segenap pengikut Islam Jamaah bahwa hanya kelompok mereka yang rutin melakukan kegiatan pengajian, sedangkan di luar tidak ada satupun kelompok yang mampu dan sanggup melakukannya. Itu kami memang ya berada di Islam Jamaah ini dan tidak dimungkinkan kami untuk bisa melihat bagaimana komunitas di luar gitu. Karena memang bisa dibilang tidak diperbolehkan kita untuk mengikuti pembelajaran yang bersifat agama. Di luar itu memang kita benar-benar nggak boleh. Di samping itu kita juga merasa sudah cukup gitu loh. Saat itu kita merasa sudah cukup tentang segala hal yang berhubungan dengan agama itu sudah cukup. Karena ngajinya ya buka Quran, buka hadis. Prakteknya kita rasakan ya perasaan kita saat itu ya betul-betul melaksanakan apa yang kita kaji. Ini terjadi karena mereka tidak pernah berani mengintip keluar. Beberapa pengikut Islam Jamaah yang mencoba mengintip keluar terkaget-kaget melihat kenyataan yang ada. Ternyata di luar kelompok Islam Jamaah, jadwal pengajian justru lebih padat dan ilmu yang disampaikan pun benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan doktrin sebagaimana yang ada di dalam Islam Jamaah. Program cuci otak yang dibungkus dengan nama pengajian kelompok, sambung desa atau sambung daerah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang banyak pengikut Islam Jamaah yang tersadar bahwa selama ini mereka telah dibelenggu dengan dua borgol yang sesungguhnya berisi kebatilan. Baiat kepada amir batil dan mangkul juga dengan cara batil. Bagaimana tidak batil? Mangkul yang katanya bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak kecampuran pemahaman-pemahaman bid'ah dan khurafat serta pemahaman-pemahaman yang keliru, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mangkul ala Islam Jamaah LDII menjadikan para pengajarnya bisa dengan leluasa mengartikan ayat-ayat firman Allah maupun al-hadis dengan cara ro'i, dengan berdalih pokoknya mangkul ngene iki. Meski pengertian ayat-ayat dalil-dalil itu berbeda jauh dengan makna yang sebenarnya. Hadis-hadis dhaif dijadikan sebagai landasan pengamalan dan dimangkulkan setiap saat, dijadikan bahan cuci otak dengan memelintir maknanya, bahkan berani mengutak-atik matan hadisnya. Katanya mangkul untuk menjaga kemurnian Quran hadis, namun nyatanya mangkul untuk bebas mengutak-atik Quran hadis.
Nauzubillahi min dzalik. Sebagai mubalik yang ditugaskan di beberapa daerah, saya sering menemukan sesuatu yang membuat saya itu bertanya-tanya apakah yang saya perjuangkan ini sudah benar atau enggak gitu. Ya, karena yang saya lihat selama ini kita menomorsatukan perkataan amir, perkataan imam daripada firman Allah dan Rasul. Contoh saja masalah sholat. Ini yang sering saya jumpai dari teman-teman, baik itu mubalik maupun ru'yah biasa, ketika mereka sedang safar, seolah-olah mereka di dalam hal sholat itu selalu menggampangkan masalah waktunya. Artinya apa? Nanti mereka ropel, mereka gabungkan ketika di rumah. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan di rumah atau di tempat daerah tujuan mereka. Alasannya apa? Alasannya kalau singgah di tempat-tempat umum, masjid umum, itu katanya nggak suci, malah nggak diterima sholat kita. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran saya. Dan juga masalah tentang sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang jika diimami oleh selain jamaahnya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah. Dianggap sholatnya tidak sah. Atau mungkin jika tidak ini mau terpaksa untuk sholat, maka niatnya untuk sholat munfarid. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam hadis pegangan mereka yang ada di dalam Kitabul Ahkam halaman 90-91 ya. Di situ dijelaskan as-shalatul maktubah wajibun ala kulli khalfi muslim baron au kana fajiron wa in amalal kabair. Jadi sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di belakangnya imamnya orang Islam. Entah imamnya ini baik ya sesuai dengan sunnah, atau imam ini jair, menyimpang. Wa in amalal kabair, walaupun imam ini dia mengerjakan dosa-dosa besar. Nah, ini bertentangan dengan kaidah yang diberikan oleh Islam jamaah itu sendiri. Ada Nabi menyuruh tetap kita sholat, nah imamnya ini melarang kita untuk sholat dengan orang luar dengan alasan ya tidak sah, dengan alasan celana imamnya isbal, dengan alasan macam-macam, beragam alasan yang sangat-sangat kalau kita lihat dengan dalil itu sangat tidak masuk akal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi sahabat Khairil Anas TV yang masih terikat di dalam Islam jamaah dengan dua ikatan tali baiat dan mangkul itu, segeralah lepaskan ikatan tali batin itu dan jemput cahaya taufik, dan hijrahlah dari kelompok zuhad berakidah takfir itu sebelum semuanya terlambat. Sekian celotehan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8.